aneh banget. Jangan dulu, share-nya nanti. Udah. Mulai. Oke, mulai ya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Waalaikumsalam. Sehat semuanya. Apa kabar? Selamat datang dan selamat bergabung di RSCM Kencana live in Instagram. Hari ini Senin 3 Agustus 2020 bersama saya Uca Merendar yang akan memandu acara siang hari ini. Pada 45 menit ke depan kita akan membahas topik yang berkaitan dengan Pekan ASI Sedunia yang berlangsung dari tanggal 1 sampai 7 Agustus 2020 dan tema kita hari ini sangat menarik. ASI, ada apa selain dengan nutrisi? Nah, tentunya hari ini saya tidak sendiri. Kita akan kedatangan seorang narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah Dr. Yoga Devaira, spesialis anak konsultan. Beliau adalah konsultan dari Divisi Nutrisi dan Penyakit Metabolik dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Dan bagi sobat sehat yang ingin berpartisipasi untuk mengirimkan pertanyaan, bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui kolom komentar di bawah ini. Silahkan. Dan sebelum kita langsung ke topik, ada beberapa informasi penting yang ingin saya sampaikan, bahwa sebenarnya untuk RSCM Kencana ini saat ini sudah menyediakan fasilitas telekonsultasi. Jadi melalui layanan ini, Sobat Sehat dapat berkonsultasi dengan tim dokter kesayangan Anda semua dari rumah dengan menggunakan video call. Dan juga untuk obat-obatan yang akan Anda butuhkan juga dapat diantarkan ke rumah Anda. Tentu saja ini sangat aman, praktis, dan sangat nyaman untuk Anda semua. Dan bagaimana caranya? Sobat Sehat bisa menghubungi WA Center RSCM Kencana di 082 112 577 929. Saya ulang ya, di 082 112 577 929 atau di call center RSCM di 1500 135. Dan selain itu, RSCM Kencana juga menyediakan layanan screening COVID dan salah satunya dengan layanan swab drive-thru. Untuk appointment dan informasi lebih lanjutnya dapat Sobat Sehat lihat di profil kami di Instagram, yaitu di @rscm.kencana atau bisa melalui WA Center dan juga call center RSCM Kencana yang sudah saya sebutkan tadi. Dan selanjutnya bisa kita langsung menyapa Dr. Yoga. Assalamualaikum Dr. Yoga, apa kabar dok? Waalaikumsalam, kabar baik. Terima kasih dok sudah bergabung bersama kami di RSCM Kencana live in Instagram. Jadi langsung saja dok mengenai topik kita untuk hari ini. ASI ada apa selain untuk nutrisi? Dan bagaimana untuk penjelasan selanjutnya dok? Silahkan. Oke ya, terima kasih Uca. Jadi ini adalah Pekan ASI Sedunia yang diperingati bersama-sama dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus ya. Tema kali ini yang diangkat siang ini adalah menyoroti ASI dihubungkan tidak hanya dengan nutrisi. Kenapa? Karena seringkali ada anggapan bahwa ASI dengan susu formula itu sama. Ya, padahal tidak. Apa yang menjadi tidak? Kalau nutrisi, ya susu formula memang dibuat menyerupai ASI, tetapi banyak hal sebetulnya di luar susu formula hanya sebagai nutrisi, ASI punya keuntungan yang lain, terutama adalah keuntungan jangka panjang selain tentu daya tahan tubuh untuk keuntungan jangka pendeknya ya. Yang paling gampang contohnya selain nutrisi kita mengenal misalnya protein ya. Di dalam ASI ada protein untuk di dalam susu formula juga ada protein. Tetapi protein di dalam ASI tidak hanya untuk nutrisi, tetapi dia juga bagian dari protein ini adalah contohnya imunoglobulin. Contohnya lagi dia merupakan bagian dari growth factor. Growth factor ini untuk bahasa awamnya mungkin faktor pertumbuhan, tetapi faktor pertumbuhan untuk apa? Terutama adalah untuk saluran cerna.
Ya, jadi protein yang ada di dalam ASI tidak sekedar untuk hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi punya efek juga untuk daya tahan tubuh, untuk perkembangan organ sendiri, ya, untuk keseluruhan kesehatan baik sekarang maupun jangka panjang. Ya, bahkan sekarang kalau kita lihat ya, kalau kita baca literatur yang lama, yang katakanlah 10-20 tahun yang lalu, kebanyakan orang belum percaya bahwa di dalam ASI itu ada sel hidup selain leukosit. Tetapi sekarang ternyata terbukti bahwa di dalam ASI ada sel hidup selain leukosit, di antaranya ada stem cell. Ya, walaupun kita belum tahu persis nih untuk apa. Jadi banyak sekali kelebihan di luar sekedar nutrisi. Ini baru protein ya, kita belum bicara karbohidratnya, kita belum bicara tentang lemaknya. Ya, mungkin nanti satu persatu kalau ada yang ingin mengenal lebih jauh apa sih yang ada di dalam sini bisa diketikkan juga di kolom pertanyaan. Ya. Ya, terima kasih Dokter Yoga. Selamat datang dan juga selamat bergabung juga untuk sobat sehat semua di RSCM Kencana Live in Instagram. Jadi saya menginvite partisipasi dari sobat sehat semua. Jika ada pertanyaan bisa langsung menanyakan di kolom komentar di bawah ini. Dan mungkin untuk Dokter Yoga, Dok, kan ASI itu sering disebutkan sebagai liquid gold, Dok, sebenarnya ya. Jadi sebenarnya yang dimaksudkan dengan itu tuh apakah kandungan istimewa apa saja yang sebenarnya ada di dalam ASI itu, Dok, sampai dikatakan bahwa itu setara dengan liquid gold seperti itu, Dok? Ya, kalau kita terjemahkan liquid gold jadi emas cair ya. Emas. Itu sebetulnya pada saat konsumsi ASI yang keluar pertama kali atau kolostrum warnanya keemasan ya, warnanya kekuningan, keemasan, sehingga karena emas itu adalah sesuatu yang berharga, sangat berharga, demikian juga kolostrum. Jadi sebenarnya istilah liquid gold pertama kali adalah untuk mendeskripsikan kolostrum, betapa dia sangat penting ya, terutama adalah dalam hal imunitas. Jadi kalau dilihat ASI itu kolostrum yang pertama kali itu lebih tinggi dalam hal faktor-faktor yang berhubungan dengan imunitasnya ya. Jadi itu yang pertama kali. Tapi kemudian orang juga melihat bahwa serupa dengan emas cair ini atau ASI ternyata juga punya keunggulan yang jauh sekali, tidak hanya sekarang tapi juga untuk jangka panjang ya. Jadi dia karena sedemikian berharganya sehingga orang melabelnya sebagai liquid gold ya. Kalau kita lihat literatur jurnal-jurnal ilmiah selalu ditemukan hal yang baru dalam kandungan ASI. Jadi sampai sekarang sudah diidentifikasi mungkin lebih dari 300 atau 400 komponen yang ada di dalam ASI yang sebagian sudah diketahui gunanya, sebagian lagi belum gitu. Ya, jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, liquid gold adalah sebetulnya mengacu ke kolostrum, tapi sekarang orang meluas ke betapa dinamis dan betapa berharganya ASI karena dia sebetulnya bukan barang mati seperti susu, bukan hanya sekedar susu. Dan ini, Dok, kalau misalnya kita lihat nih, Dok, ASI itu kan pasti ada bagian yang encer dan juga ada bagian yang kental. Nah, sebenarnya tuh apakah ada perbedaan, Dok, dari yang kandungan yang ASI yang encer itu dan juga yang kental itu, Dok? Ya, jadi kalau bagian yang encer itu ya, itu sebetulnya kandungannya lebih banyak airnya, jadi lemaknya yang belum banyak. Jadi kalau kita lihat setelah menjadi kental, kenapa dia menjadi kental? Karena lemak yang warnanya putih itu mulai keluar. Ya, ini seringkali disalah pahami juga pada saat memerah ASI, misalnya keluar yang baru bagian depan, for milk-nya encer, orang sudah menganggap bahwa waduh ASI-nya kurang kental, kualitasnya tidak bagus. Padahal kurang bukan. Bagus. Ya, tapi didesain oleh alam bahwa di awal memang lemaknya belum keluar ya, supaya lebih untuk rasa haus bayinya dulu ya. Kemudian setelah 3, 4, 5 atau 7 menit tergantung
individu masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan, pasti setelah 3 menit menjadi full milk. Harus dilihat pada saat memompa dia sudah berubah atau belum. Pada saat dia berubah, maka pada saat itulah kandungan lemaknya mulai keluar. Ya, kandungan lemak ini penting untuk meningkatkan kalori ASI. Ya, tapi balik lagi juga bahwa kandungan lemak di dalam ASI juga sangat bervariasi, ya. Bervariasi dalam hal kalau susu formula semua komposisinya sama, ya. Kalau di ASI enggak, itu tergantung berapa jarak dari satu menyusui ke menyusui berikutnya. Ya, jadi kalau makin jauh jaraknya, ya, maka biasanya ASI-nya makin banyak, persentase lemaknya menjadi lebih berkurang. Tapi kalau di satu menyusui ke menyusui berikutnya, maka kandungan lemaknya persentasenya menjadi lebih tinggi. Dan bicara soal lemak di dalam ASI, ini adalah sedikit dari komponen yang bisa dipengaruhi oleh apa yang dimakan oleh ibu. Ya, kalau laktosa itu relatif tidak dipengaruhi apakah ibunya makan banyak, ibunya makannya sedikit, maka kadar laktosa dalam ASI sama. Tapi kalau lemak, ya ini sedikit berbeda. Jumlah lemaknya sama, tetapi asam lemaknya tergantung dari jenis lemak yang dimakan oleh ibu. Oke, sangat menarik Dokter Yoga. Jadi yang terkait dengan diet ibu tadi dok, jadi sebenarnya rekomendasi apa yang dokter bisa berikan kepada ibu-ibu yang sedang menyusui agar ya kandungan ASI-nya itu bagus dok, Ya, bernutrisi, banyak lemak. Oke, ya terima kasih Uca. Jadi yang pertama, yang namanya ASI ya biasanya bukan ada ASI yang kualitasnya bagus atau enggak ya, itu semua ASI kualitasnya bagus ya. Yang berikutnya adalah tentu untuk mengoptimalkan ya. Jadi diet pada ibu diatur bukan untuk membuat kadar protein di dalam ASI-nya naik, itu nggak bisa ya, tapi bisa membuat asam lemak di dalam ASI-nya menjadi mendukung perkembangan bayi ya. Kalau ibu-ibu mendengar tentang DHA ya, DHA ini adalah asam lemak rantai panjang yang akan disekresi cukup, artinya banyak kalau ibu makan sumber DHA atau asam lemak pembentuknya. Karena untuk kita orang dewasa ya, sebagian dari kita mampu membuat sendiri walaupun tidak makan DHA. Tapi kalau ibunya makan DHA tentu menjadi lebih mudah lagi untuk ASI-nya mengandung kadar DHA yang tinggi. Jadi rekomendasi untuk ibu menyusui seperti apa? Sama prinsipnya adalah diet seimbang ya. Jadi makan lengkap dan seimbang, dengan salah satu yang menjadi perhatian khusus adalah satu sumber DHA tadi atau makan ikan laut dalam cukup 2 kali seminggu. Ya, nggak perlu setiap hari ya, 2 kali seminggu itu sudah cukup memenuhi untuk suplai DHA ke bayinya. Ya. Sisanya makan apa? Makan semuanya sesuai dengan selera ibu, dengan lengkap dan seimbang. Catatan khusus satu adalah tentang kalsium. Ini bukan untuk bayinya supaya keluar giginya lebih cepat, ya. Ini salah satu hal yang salah dipahami juga, tetapi untuk ibunya sendiri ya, supaya kalsium di dalam badan ibunya tidak diambil untuk diberikan kepada bayi ya. Jadi kalsium ini kepentingannya bukan untuk bayi, tetapi kepentingannya adalah untuk ibu ya. Berikutnya adalah tentang garam beriodium. Ya, ini semoga semua yang mendengarkan di sini sudah menggunakan garam beriodium, karena iodium adalah salah satu mineral mikronutrien yang terbukti berpengaruh terhadap perkembangan otak. Ya, dan itu disekresi juga di ASI. Jadi ibu harus menggunakan garam beriodium. Ya. Sisanya maka relatif kurang lebih sama ya, kecuali hanya ada sedikit mineral dan nutrien yang dipengaruhi oleh intake ibu. Salah satunya adalah juga vitamin B12. Kalau kita makan produksi hewani biasanya nggak terpengaruh ya, tapi kalau vegetarian maka ibu harus mendapatkan suplemen B12 gitu.
Sangat menarik, Dok. Jadi ada pertanyaan nih, Dok. Jadi kan kalau dari penjelasan dokter tadi, sebenarnya apa yang dikonsumsi oleh ibu pasti akan disekresikan ke bayi melalui ASI-nya, Dok. Nah, bagaimana jika misalnya ibu mengkonsumsi kopi atau apakah nanti kopinya itu akan tersekresi di ASI sehingga membuat maksudnya bayinya akan jadi sulit tidur seperti itu, Dok. Oke. Nah, ini juga ya. Jadi kalau ibu makan sesuatu, kita maka akan disekresikan ke dalam ASI. Bisa dua nih, bisa dalam bentuk zat aktif atau dalam bentuk namanya tastan atau apa ya, seperti aroma ya kalau bahasa Indonesianya mungkin. Jadi ASI-nya akan mempunyai aroma seperti yang dimakan oleh ibu ya. Apakah kalau misalnya ibu minum kopi, bayinya jadi punya efek terhadap kafeinnya? Nah, Kafein. ini masing-masing berbeda-beda. Kenapa? Karena sensitivitas setiap orang terhadap kafein berbeda, demikian pula untuk bayinya. Ibu tinggal memperhatikan saja, apakah pada saat ibu minum kopi 2 gelas misalnya, bayinya punya gejala tertentu atau tidak. Karena yang agak sulit adalah memprediksi seberapa banyak ini akan dikeluarkan melalui ASI. Melalui ASI. Ya, ya dok. Tapi kalau misalnya untuk obat-obatan itu memang untuk ibu-ibu yang menyusui harus selalu melihat di ininya ya dok, kandung apakah ini akan disekresikan melalui ASI. Nah, demikian pula untuk obat-obatan. Tidak semua disekresikan dalam bentuk aktif ya, karena obat-obatan bekerja kalau bentuknya aktif. Kalau bentuknya tidak aktif, maka dia tidak punya pengaruh. Sejauh ini, sebagian besar obat adalah aman ya, kecuali obat untuk kemoterapi, radioterapi, hormonal tertentu ya, antidepresan, mungkin obat-obat yang keras seperti itulah yang sebaiknya dihindari. Tetapi kalau obat apa ya, untuk penurun demam ya, rasanya itu kalaupun disekresi di ASI sangat aman ya. Jadi nanti memang kita harus memperhatikan tentang obat-obatan yang diminum, tetapi tidak perlu juga overacting, begitu minum obat stop ya. Tapi nggak boleh juga ya, ada ibu yang pernah kalau bayinya sakit, saya aja minum obatnya, toh mengalir juga ke bayinya, nggak bisa. Sekali lagi kita tidak bisa memprediksi seberapa besar zat aktif yang disekresikan melalui air susu ibu. Ya, baik dok. Yang pertanyaan yang berikutnya dok, kan ini lagi ada pandemik COVID dok. Nah, sebenarnya nggak sih kalau misalnya pemberian ASI terhadap bayi itu merupakan salah satu cara kita untuk melindungi bayi itu dok. Jadi apakah ada kandungan-kandungan yang ada di dalam ASI yang dapat melindungi bayi dari infeksi-infeksi dari sekitarnya? Ya, betul sekali. Jadi di era pandemi ini ya ASI menjadi sangat penting karena tadi ASI bukan sekedar nutrisi tetapi untuk daya tahan tubuh bayi juga. Ya, tadi kita sudah membicarakan bahwa di dalam ASI itu ada sel darah putih dalam keadaan hidup. Ya, sel darah putih adalah gunanya untuk melawan penyakit. Ya, tentu virus termasuk virus COVID tentunya kalau ada sel darah putih di dalam ASI akan berpengaruh. Yang kedua ya, ada laporan yang menarik bahwa di dalam ASI juga disekresikan fragmen virus. Fragmen virus itu bukan virus utuh ya, jadi bagian kecil dari virus itu bisa terdeteksi di dalam ASI. Gunanya untuk apa? Kembali untuk menstimulasi kekebalan dari bayi. Ya, jadi sampai sekarang belum jelas, tetapi di dalam ASI itu disinyalir bahwa salah satu faktor proteksi selain adanya sel leukosit, imunoglobulin juga disekresi dalam ASI, juga ada fragmen virus yang bisa melindungi juga untuk ASI. Tapi dia, sekali lagi, tidak ada bukti hingga saat ini virus COVID disekresikan melalui ASI dalam keadaan utuh sehingga bersifat infeksius. Justru ASI kita harus lebih anjurkan ya, harus sebisa mungkin eksklusif, diantaranya adalah karena faktor imunitas di dalam ASI ini sampai saat ini belum bisa ditiru atau bahkan dicoba dengan susu formula. Jadi susu formula yang mengklaim atau yang menambahkan beberapa jenis kolostrum lah atau susu kolostrum itu tidak bisa. Kenapa? Karena
imunoglobulin atau antibodi ini prinsipnya dia spesifik. Jadi kalau ibunya berada di lingkungan, misalnya yang ada virus A, maka dia akan membentuk secara spesifik antibodi terhadap virus A. Ya, jadi kalau ada susu kolostrum, kita nggak tahu di peternakan di sana virusnya A, B, atau bahkan Z. Nah, sedangkan di lingkungan anak tidak ada si Z, tentu itu menjadi tidak berguna. Ya, jadi itu sangat penting karena apa yang terjadi pada ibu punya virus, punya bakteri yang berkenalan dengan sistem tubuh ibu akan disekresikan melalui ASI. Oke, berarti memang ASI ini lebih superior jauh ya dok dibandingkan susu formula. Jauh lebih penting lagi di saat pandemi ini untuk daya tahan tubuh bayi. Ini. Ya dok, dokter ada pertanyaan dari Sobat Sehat. Sebenarnya untuk kandungan middle chain triglyceride dok, pada ASI itu ada berapa persen atau berapa gram? Ya, nah ini kalau kita bicara, ada yang bertanya nih, cukup canggih ya, middle chain triglyceride. Untuk yang belum familiar, ini adalah asam lemak rantai sedang yang dalam penyerapannya langsung diserap. Ya, artinya dia tidak memerlukan enzim empedu untuk diserap dari usus. Jadi tentu pertanyaannya adalah seberapa mudah penyerapan lemak di ASI. Tadi saya di awal sudah menyinggung, tapi mungkin belum cukup pinpoint untuk menyatakan salah satu kelebihan di ASI adalah di dalam ASI ada enzim pencernaan. Ya, ada enzim laktase, ada protease, ya, ada lisozim, ada macam-macam. Ya, salah satu gunanya adalah untuk memudahkan penyerapan asam lemak ini. Jadi pada ASI MCT berapa banyak saya juga harus melihat lagi di literatur. Tetapi kalau dihubungkan dengan seberapa mudahnya dia diserap, ya, pada ASI jauh lebih mudah karena strukturnya berbeda dengan formula. Yang kedua, di dalam ASI sendiri terdapat enzim pencernaan yang mempermudah penyerapan zat gizi. Baik dok, dokter ada pertanyaan lagi dok. Tadi kan kita merekomendasikan untuk sumber ikan laut ya dok, untuk meningkatkan DHA dalam ASI. Nah, apakah boleh dok kalau misalnya konsumsi ikan tersebut digantikan dengan suplemen DHA komersial itu dok, untuk meningkatkan lemak di dalam kandungan ASI? Oke. Kalau suplemen ya, maka persoalannya menjadi kalau makanan utuh ya, maka kita biasanya langsung mendapatkan bukan hanya DHA-nya, tapi dapat proteinnya dan dapat lain-lain. Kalau DHA, kalau kita lihat dia nggak boleh dikonsumsi sendiri, ya, dia harus ada AA, arachidonat. Ya, jadi kalau ikut suplemen, kalau misalnya ibu alergi ikan laut, jadi nggak bisa atau nggak doyan atau berada di tempat yang hampir tidak mungkin mendapatkan ikan kualitas baik, boleh saja mengkonsumsi DHA ini dengan dosis yang dianjurkan. Ya, jadi nanti bisa ditanyakan ke dokter opsinya berapa banyak yang harus dikonsumsi untuk membuat asam lemak DHA di dalam ASI-nya meningkat. Ya, jadi bukan meningkatkan asam lemak secara keseluruhan, tetapi meningkatkan fraksi DHA di dalam ASI. Oke, jadi nggak perlu, maksudnya suplementasi DHA-nya tuh yang dianjurkan saja ya dok, nggak perlu ditambah gitu dosisnya. Baik dokter. Boleh. Saya mau menyapa lagi dok untuk sobat sehat yang baru bergabung di RSCM Kencana Live in Instagram. Saat ini kita sedang berkonsultasi dengan Dr. Yoga Devaira, spesialis anak konsultan mengenai topik ASI, ada apa selain dengan nutrisi. Dan kita mengajak juga untuk sobat sehat semua untuk berpartisipasi. Jika ada pertanyaan bisa langsung memasukkannya di kolom komentar di bawah ini. Silahkan. Dan ada juga dok pertanyaan mengenai apakah ASI ini sebenarnya berpengaruh mungkin menyebabkan alergi pada anak dok, pada anak, dan juga apakah ASI ini juga memiliki efek untuk efek protektifnya terhadap alergi juga dok di kehidupan nanti. Ya, terima kasih. Ini kalau tentang alergi ya justru kita kembali melihat betapa superiornya ASI. Ya, bahwa ASI bisa menyebabkan alergi, bukan alergi terhadap ASI, tetapi terhadap komponen yang dimakan oleh ibu. Ya, kalau kita mengenal alergi susu sapi, ya artinya alergi
terhadap protein susu sapi. Bayi ASI bisa mengalami alergi terhadap protein susu sapi jika ibu mengkonsumsi susu sapi atau produk turunannya. Karena nanti protein ini juga akan disekresi melalui ASI. Jadi kalau yang seperti ini, maka terapinya adalah ibu menghentikan konsumsi semua produk susu sapi dan turunannya. Jadi setelah itu ASI-nya bisa dikonsumsi kembali. Ya, jadi alerginya bukan terhadap ASI, alerginya terhadap komponen yang dimakan ibu. Yang paling sering adalah alergi susu sapi, tapi tidak tertutup kemungkinan juga terhadap telur, terhadap seafood. Itu mesti dihindari satu persatu untuk memastikan penyebab alerginya apa. Untuk efek proteksi terhadap alergi sendiri, ini memang ASI terbukti mempunyai efek protektif ya terhadap kejadian alergi di masa dewasa. Jadi kalau kita lihat rekomendasi ASI eksklusif, salah satunya adalah karena kejadian alergi pada bayi yang mendapat ASI lebih rendah dibandingkan dengan yang mendapat susu formula. Ya, juga pemberian makanan saat pendamping ASI apabila diberikan bersamaan dengan ASI, walaupun makanannya itu merupakan makanan yang alergenik tinggi, tetapi efeknya lebih baik. Ya, jadi bayinya lebih bisa bertoleransi dengan protein asing apabila diberikan bersamaan dengan ASI. Ya, jadi sekali lagi ASI untuk alergi sangat superior dibandingkan dengan susu formula. Susu formula. Baik, dokter. Terima kasih. Ada juga nih pertanyaan, Dok, dari Health and Nutritious. Jadi menanyakan jika misalnya bayi berusia 15 bulan dan tidak suka sufor, Dok. Jadi tapi produksi ASI-nya ini masih ada sekitar 30 sampai 50 mili. Nah, sebenarnya apakah pengaruh, Dok, kalau misalnya ibunya sudah mulai berdiet untuk menurunkan berat badan? Apakah kualitasnya, kandungannya akan berpengaruh? Nah, balik lagi nih, sebenarnya kualitas ASI dalam arti kandungan protein, lemak, dan karbohidrat dan lain-lain tidak banyak terpengaruh dengan status gizi ibu ya, kecuali ibunya gizi buruk. Ya. Dia berpengaruh, tapi tidak dalam hal, waduh kalau ibunya diet langsung kandungan protein dalam ASI-nya turun, kandungan kalsium dalam ASI-nya jadi rendah, enggak. Ya, jadi ASI itu relatif punya kandungan yang cukup stabil, ya, yang hampir tidak dipengaruhi oleh diet ibu kecuali beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi kalau ibunya memang overweight, kegemukan, dan ingin menurunkan berat badan, silahkan saja. Untuk bayi di atas 1 tahun, ya, maka memang kita mulai ke arah namanya weaning ya. Jadi secara perlahan-lahan pasti produksinya tidak bisa sebanyak di awal, dan ini penting juga sehingga di akhir kita bisa menyapih bayinya. Ya, bayangkan kalau produksi ASI-nya sampai 2 tahun kurang sehari masih banyak, tiba-tiba mau 2 tahun mau menyapih, kan tidak nyaman juga buat ibunya ya. Jadi itu secara gradual kan bisa. Kalau bayinya konsumsi ASI-nya berkurang, ya misalnya tadi hanya sedikit, maka berikutnya adalah komponen makanan padatnya yang harus ditambah. Ya, jadi tidak akan menurunkan kualitas ASI kalau ibunya diet ya, kecuali tadi ibunya vegetarian, maka vitamin B12-nya nggak ada, ibunya nggak minum, nggak makan yodium, maka kadar yodium dalam ASI-nya juga rendah, juga vitamin D. Tapi di Indonesia vitamin D harusnya dengan matahari yang banyak, nggak makan nggak apa-apa asal bisa terkena matahari ya. Ya, Dok. Baik, Dok. Ada juga nih pertanyaan, Dok, dari Indima. Jadi menanyakan, Dok, sebenarnya kalau misalnya bayi yang menerima ASI itu terkadang kan memang buang air besarnya itu lebih jarang, Dok, tidak setiap hari. Nah, apakah benar jika buang air besarnya itu lebih jarang, berarti kandungan ASI-nya itu diserap semua oleh sang bayi, tidak menjadi feses? Oke. Ya, jadi ini juga salah satu keunikan ASI ya. Jadi kalau bayi ASI itu frekuensi BAB-nya sangat bervariasi, bisa 7 kali sehari kita masih bilang normal ya, asal bukan yang air saja, dan tetapi 7 hari sekalipun
Ya, selama bayi nyaman, artinya bayinya nggak Hmm. jadi gelisah, nggak kelihatan sakit perut, bayinya tenang aja, itu juga normal. Ini sangat individual, tergantung dari kadar laktosa ibu, dan kita tidak bisa dengan diet memanipulasi supaya kadarnya menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Ya, jadi betul, pada bayi ASI, jumlah BAB ini sangat bervariasi individual. Ya, jadi mesti dilihat, dipastikan bahwa bayinya nyaman, sehat, bukan Nyaman. karena kelainan bawaan yang lain. Ya, itu yang perlu Iya, Dok. digarisbawahi ya. Baik, Dok. Dokter, ada juga nih pertanyaan, Dok, dari Dokter Baitil. Jadi, jika bayi dengan ibu yang positif COVID dan mendapatkan ASI perah dari Ya, ibunya, apakah efek protektif dari sekretory IgA-nya itu masih didapatkan oleh sang bayi itu, Dok? ya. Dan jika Nah, iya, dapat bertahan berapa lama oke. dalam ASI? Jadi kalau efek imunitas ya, ini kan merupakan suatu protein yang labil terhadap suhu. Ya, jadi yang paling Ya, bagus adalah ASI-nya ASI segar. Jadi perah langsung berikan langsung. kepada bayinya. Itu kalaupun ada perbedaan sangat-sangat minimal. Tetapi kalau terpaksa didinginkan, kemudian kan kita harus menghangatkannya lagi, ya apalagi kalau dibekukan, kemudian harus dihangatkan lagi, apalagi kalau ASI donor harus dilakukan heat treatment, maka tentu ini jadi berkurang, hilang. Ya. Ya, hampir bisa hilang kalau dipanaskan dengan teknik pemanasan untuk donor, tapi kalau hanya dibekukan dia memang akan berkurang. Ya, tetapi bukan berarti hilang sama sekali, tapi memang tidak tidak seperti ASI perah. Jadi kalau yang seperti itu, yang paling bagus adalah perah langsung berikan kepada bayinya. Oh iya, baik, Dokter. Dok, pertanyaan berikutnya nih, kan sebenarnya untuk ASI ini dapat kita berikan pada bayi mulai dari sejak lahir sampai usia 2 tahun, Dok, yang direkomendasikan. Nah, itu kandungan nutrisi ASI sejak yang dari lahir sampai yang usia 2 tahun itu apakah berubah, Dok? Atau Ya, berubah. relatif sama? Oke, jadi ASI itu berubah ya. ASI itu salah satu yang mempengaruhi berubahnya ASI adalah usia. Ya, jadi kalau kita lihat dari kolostrum, kemudian ASI transisi hingga ASI matur yang diproduksi di atas 2 minggu, maka kadarnya berubah. Ya, ada yang kadarnya berubah turun, ada yang kadarnya berubah naik. Ya, yang berubah turun salah satunya adalah protein. Protein cenderung turun, mineral seperti kalsium, zinc dan lainnya juga makin berusia di atas 1 tahun kadarnya makin turun. Tetapi ada yang menarik, pada saat bayinya berusia di atas 1 tahun, pada saat dia mulai kemana-mana, ya bayinya sudah mulai merangkak, memasukkan semua benda ke dalam mulutnya, ada penelitian yang menyatakan justru antibodi yang diproduksi ibu ya menjadi lebih baik dalam memproteksi bayi tersebut. Ya, jadi ada yang turun, ada juga yang naik disesuaikan dengan kebutuhan bayinya pada saat itu. Ya, tetapi secara umum memang selain jumlahnya turun, ya jangan lupa volumenya juga pasti turun, kebanyakan kadar nutriennya juga turun. Baik, Dokter. Terima kasih, Dokter. Dan ini, Dok, melalui pemberian ASI ini sebenarnya penyakit-penyakit apa saja yang bisa dicegah, Dok, pada bayi jika kita rutin atau memberikan ASI secara eksklusif? Oke, yang pertama tentu penyakit infeksi ya, yang sudah terbukti adalah kejadian diare, ya, diare pada bayi, kemudian infeksi telinga tengah, atau juga infeksi radang paru-paru, ya, pneumonia, infeksi saluran nafas, itu adalah 2 hal yang terbukti secara meyakinkan dari berbagai penelitian. Ya, itu untuk jangka pendek. Untuk jangka panjang, kita melihat bahwa bayi yang mendapat ASI, seiring dengan lamanya ASI itu diberikan, ya terdapat efek protektif terhadap kejadian obesitas. Ya, jadi sekarang kalau kita merasa kenapa saya kegemukan, kenapa seseorang rasanya makannya nggak banyak-banyak amat, tapi kok gampang gemuk dan susah untuk turun, artinya risiko menjadi obesitasnya lebih tinggi, salah satunya dihubungkan dengan ASI. Ya. Ada hal yang menarik, yang satu penelitian yang menyatakan bahwa pada remaja yang obesitas dilihat bahwa ternyata
kita di dalam tubuh kita banyak gen ya. Ternyata ASI itu punya kandungan yang bisa membuat on atau off gen tertentu, ya. Dan gen ini berhubungan dengan mudah atau tidaknya seorang anak mendapatkan obesitas. Ya, jadi sedemikian kompleksnya ASI, tidak sekedar karena ASI kadar anaknya nggak bisa minum sampai habis. Ya, dulu kan teorinya bahwa kenapa obesitas? Karena kalau botol kita akan paksa sampai habis, ASI tidak. Tetapi ternyata tidak sesimpel itu juga. Ada kandungan di dalam ASI yang memang bisa on atau off-kan gen yang berhubungan dengan kejadian obesitas. Contohnya itu, kemudian juga berikutnya diabetes tipe 1, tipe 2 itu juga berhubungan dengan pemberian ASI. Jadi banyak penyakit yang tidak menular di masa dewasa yang berhubungan dengan pemberian ASI di masa dini. Salah satunya juga tentang berhubungan dengan kadar kolesterol, ya. Ini satu hal yang menarik untuk diketahui bahwa di dalam ASI ada kolesterol. Di dalam susu formula tidak ada kolesterol. Tetapi pada saat dewasa, bayi yang mendapat ASI, kadar kolesterol darahnya secara umum lebih rendah dibandingkan dengan bayi yang mendapat susu formula. Ya, salah satu teorinya adalah pada saat awal seperti bayi sudah punya atau dilatih dalam tanda kutip ya untuk beradaptasi dengan kadar kolesterol, sehingga pada saat dewasa dia kadar kolesterolnya tidak setinggi bayi yang mendapatkan susu formula. Baik dok, sangat menarik dok. Jadi sebenarnya ada pertanyaan lagi dok dari Health and Nutrition. Sebenarnya agak melenceng dari topik kita hari ini, tapi jika ASI itu memang merupakan makanan utama pada bayi, terutama pada bayi yang di bawah 6 bulan dok, harus diberikan secara eksklusif. Nah, namun jika sudah di atas 1 tahun, itu kita pasti sudah mencoba makan ya dok, untuk anak-anak, untuk bayi-bayi kita. Nah, itu apakah ada solusi dok? Kalau misalnya ASINya sudah sedikit, terus ternyata kita coba susu formula juga kok tidak terlalu doyan, terus makannya juga masih sedikit dok. Apakah dokter ada pesan-pesan atau trik-trik tertentu? Ya, jadi kalau sudah di atas 1 tahun, ya, jadi bayi ASI bukan berarti dia tidak boleh mengkonsumsi susu sapi. Ya, apalagi kalau sudah di atas 1 tahun, dia sudah boleh mengkonsumsi susu sapi. Salah satunya kegunaan susu sapi adalah sebagai sumber kalsium. Ya, jadi untuk bayi ASI yang tidak suka minum susu, boleh diberikan dalam bentuk turunannya. Ya, ini sangat individual, artinya ada yang suka yogurt, keju, ya, itu bisa diberikan dalam bentuk seperti itu. Yang berikutnya lagi adalah kalau nggak mau susu sama sekali, ya, artinya berarti kita akan mencari kandungan protein hewani lain. Ya, jadi tidak melulu harus juga mendapatkan susu. Yang menjadi masalah di sini tadi ya, ASINya sedikit, makan padatnya sedikit, memilih makan. Nah, ini sangat individual, harus dilihat dari yang sedikit ini, betulkah sedikit? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, memilih makan seperti apa memilihnya? Ya, jadi nggak bisa dijawab secara umum, tetapi ibu-ibu juga perlu tahu bahwa pada anak di sekitaran 2 tahun akan masuk ke fase neofobia, fase di mana dia sulit untuk menerima makanan baru. Ya, ini juga pesan untuk yang punya bayi di bawah 1 tahun, ya, bayi konsumen pasif, sehingga perkenalkanlah dengan berbagai jenis makanan, dan ibunya selama menyusui juga makan berbagai jenis makanan. Jadi dia sudah terpapar dengan berbagai rasa tadi. Ya, jadi untuk kasus yang apa yang kita bisa kerjakan, tentu memperbanyak makanan padat kalau dia tidak bisa dalam bentuk susu atau turunannya. Baik dok. Jadi memang apa yang dimakan oleh ibu itu nanti akan dirasakan oleh sang bayi ya dok. Iya. Dan itu nanti sebenarnya efeknya akan bagus untuk sang bayi pada saat kita untuk pengenalan makan padat. Ya, pada saat bayi mulai makanan padat, ya, maka bayi akan lebih mudah menerima jenis makanan yang dikonsumsi oleh ibu.
ya. Ini berasal dari satu penelitian yang bisa dibilang hallmark ya di kedokteran, yaitu ibu-ibu yang pada saat hamil diberikan secara sengaja jus wortel dengan ibu yang tidak diberikan wortel secara sistematis ya, maka pada saat mulai MPASI, bayi dari ibu yang secara sengaja diwajibkan minum wortel untuk dosis tertentu, maka dia lebih mudah untuk menerima wortel dibandingkan dengan bayi yang tidak. Dan penelitian-penelitian berikutnya menunjukkan bahwa memang ternyata ini disekresi ke dalam air ketuban, dan perlu diketahui juga bahwa sistem pengecapan bayi, indera perasa bayi itu sudah matur atau sudah seperti dewasa di akhir trimester 3. Jadi dia udah mampu merasa. Dan ini akan berlanjut tentunya dengan ASI. Oke. Baik dokter, topiknya sangat menarik. Sebenarnya saya ingin menyapa lagi Sobat Sehat. Selamat bergabung di RSCM Kencana Live in Instagram. Saat ini kita sedang membahas topik mengenai ASI. Ada apa selain dengan nutrisi? Silakan yang mau bertanya bisa mencantumkannya di kolom komentar di bawah ini. Dan mungkin untuk dokter Yoga dok, jadi untuk ibu yang menyusui dok, apakah sebenarnya ada manfaat khusus sebenarnya untuk ibunya sendiri pada saat menyusui bayinya, dok? Oke, ya dari literatur banyak ya, walaupun saya bukan dokter kebidanan ya, tapi rasanya resiko untuk pendarahan postpartum ya itu lebih rendah apabila ibunya menyusui. Ya, untuk jangka panjangnya yang terkait dengan kanker payudara, kanker ovarium, ya itu juga berhubungan dengan kebiasaan menyusui. Ya, kemudian juga seperti tadi disinggung ya, kalau bayinya terlindungi dari diabetes, ada literatur yang menyatakan ibu yang menyusui juga jadi menyusui mempunyai efek protektif terhadap DM tipe 2 ya. Tapi nanti dikonfirmasi lagi ya dengan dokter kebidanan karena ranahnya bukan ranah saya sebagai dokter anak. Oh iya dok. Dok, saya ingin menanyakan dok, yang untuk tadi mengenai ASI dan yang mengandung stem cell itu dok, sebenarnya sudah sejauh apa dok penelitian mengenai ASI dan stem cell ini? Nah, jadi sekarang orang mulai mengidentifikasi ya, sudah mulai mengidentifikasi sel-sel apa yang ada di dalam ASI ya. Bahkan salah satu penelitian menyatakan bahwa di dalam ASI ini juga terkandung sel yang bisa bersifat anti tumor ya. Jadi kalau nanti searching ya namanya Hamlet, ini adalah salah satu terapi, ini masih jauh, masih artinya masih dalam uji coba tahap awal ya, bahwa ada protein tertentu dalam ASI yang bisa bersifat anti tumor, dan ini sudah mulai untuk ditelusuri menjadi salah satu terapi. Jadi yang menarik dari ASI adalah selalu ada penemuan baru tentang apa yang terkandung di dalam ASI. Ya dulu saya juga waktu kuliah rasanya belum terbayang bahwa betul-betul ada sel hidup ya, ada bakteri baik. Jadi ASI itu tidak steril ya. ASI itu mengandung bakteri juga, tetapi bakteri yang menguntungkan terhadap usus bayi. Ya. Jadi untuk stem cell juga seperti itu, karena stem cell sifatnya dia multipoten ya. Untuk pendengar yang tidak paham dengan istilah stem cell ini sel induk, dia bisa berubah menjadi apa saja. Disinyalir stem cell ini bisa masuk ke dalam tubuh bayi ya, dan ikut seperti di penelitian binatang ada buktinya, tapi di manusia belum, bahwa ada interaksi antara sel ibu dengan sel anak dalam kematangan fungsi organ. Dia seperti bekerja sama ya, stem cell yang disalurkan dengan ibu dengan perkembangan organ si bayi ini. Baik dokter Yoga, kan tadi kita sudah membahas bahwa ASI ini dapat menurunkan resiko infeksi dari usus pada bayi, dok. Nah, sebenarnya kandungan pada ASI ini apakah ada yang seperti kayak bakteri baik atau karena enzim-enzim pencernaannya itu, dok, yang makanya bisa menurunkan resiko tersebut, dok? Ya, jadi kalau dilihat ya, kalau kita lihat dari awal ini terutama juga untuk bayi prematur, kan pada saat di dalam kandungan usus bayi berada dalam keadaan steril ya, dan dia relatif
permeable, artinya dia tidak punya daya tahan untuk, tidak seperti usus kita nih. Usus kita kalau ada bakteri mau masuk ke dalam usus untuk sampai ke aliran darah tubuh kita, dia lapisannya banyak ya. Tapi kalau di dalam bayi ini beda. Ditambah lagi jangan lupa bayi punya asam lambungnya juga sedikit dan pH-nya tidak cukup rendah ya. Jadi daya tahan dari lambungnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kita orang dewasa. Ya, jadi kalau diberikan ASI, tadi ingat ya, ASI ada faktor growth growth factor. Growth factor ini adalah satu protein yang akan memicu kematangan saluran cerna. Salah satunya apa? Salah satunya dengan melapisi saluran cerna bayi tadi yang masih steril, dia akan seperti mengecat permukaannya, melapisi. Jadi untuk sebuah bakteri masuk menembus menjadi lebih sulit ya. Di samping itu juga tentu dia akan memicu kematangan sel saluran cernanya. Jadi banyak, selain juga adanya sekretori IgA tadi ya. Sekretori IgA adalah antibodi yang dihasilkan yang ada di dalam ASI, terutama berguna pada antigen pada bakteri, virus, dan lain-lain yang ada di dalam mukosa saluran cerna. Jadi ada banyak hal yang saling bekerja sama sehingga untuk saluran cerna bayi menjadi lebih sehat, termasuk salah satunya adalah tadi bakteri baik. Yang kedua, kita belum singgung juga namanya prebiotik atau oligosakarida ya. Ini adalah bentuk karbohidrat yang tidak bisa dicerna dan akan menjadi makanan dari bakteri-bakteri tadi. Ya, jangan lupa di dalam ASI oligosakarida yang sudah diidentifikasi sangat-sangat banyak jumlahnya, ratusan, sehingga untuk kembali lagi susu formula mengikuti ASI masih jauh jalannya, masih cukup sulit ya untuk bisa mempunyai seragam oligosakarida baik yang sudah kita ketahui gunanya maupun yang kita belum ketahui gunanya. Baik, dokter. Terima kasih sekali, Dokter Yoga. Tidak terasa nih, Dok, sebenarnya sudah 45 menit kita berdiskusi yang sangat menarik mengenai ASI ini. Dan nampaknya waktu juga yang harus memisahkan kita, Dok. Nah, sebagai penutup, apakah ada pesan, Dok, yang ingin dokter sampaikan kepada sobat sehat sekalian mengenai topik kita hari ini? Ya, jadi pertama adalah ya, ASI adalah makanan yang terbaik untuk ASI. Kenapa kita bilangnya makanan? Karena seringkali orang awam menganggap bahwa kalau cuma ASI belum kenyang. Enggak ya. Jadi ASI adalah makanan yang terbaik, diusahakan sampai usia 6 bulan bersifat eksklusif, diteruskan setidaknya hingga usia 1 tahun, dan boleh sampai, sekali lagi, sampai 2 tahun. Bahkan lebih pun boleh bila disukai oleh ibu dan anaknya. Yang kedua ya, kadar nutrien atau zat gizi di dalam ASI ya yang dipengaruhi oleh diet ibu sebetulnya tidak banyak ya. Di antara yang tidak banyak ini adalah satu, DHA atau asam lemak esensial rantai panjang. Kalaupun tidak bisa DHA, badan ibu bisa membuat. Yang berikutnya lagi adalah vitamin D ya, kemudian yodium ya, vitamin B12 kalau ibunya tidak makan makanan padat, maka ini harus. Jadi perhatikanlah komponen yang sedikit ini ya, di samping juga vitamin larut air tentunya dipengaruhi ya, karena dia larut dalam air, vitamin B, C. Jadi nasihat untuk ibu yang menyusui ya, makan sesuai dengan prinsip makan lengkap dan seimbang ya, dengan memperhatikan kecukupan DHA tadi, vitamin D dan vitamin B, C yang lebih penting B12 kalau ibunya tidak konsumsi daging. Ya, ada beberapa suplemen yang dimaksudkan bukan untuk kepada bayinya, tetapi lebih kepada ibunya, seperti kalsium, ya, zat besi. Itu lebih untuk ibu supaya setelah melahirkan banyak kehilangan darah, maka kadar HB ibu turun, bisa ibu butuh zat besi, bukan untuk zat besi supaya bayinya punya kadar zat besi dalam darah dalam ASI yang tinggi, bukan. Ya, jadi jangan terlalu banyak memikirkan bahwa aduh kalau saya lagi
puasa, nggak makan, saya mau nurunin berat badan, kadar ASI saya akan menjadi jelek, tidak ya, selama prinsip Ya. makan lengkap dan seimbangnya dikerjakan. Dan yang lebih penting lagi di era COVID ini, ASI mempunyai keuntungan untuk imunitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan memberikan susu formula. Ya, jadi pesan utamanya kembali lagi ya, sebisa mungkin mengusahakan untuk memberikan ASI kepada bayi ya. Itu yang saya rasa yang bisa saya simpulkan dari pembicaraan kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih. Sebenarnya ternyata masih ada pertanyaan, Dok. Sebenarnya mengenai ibu bekerja, berarti tapi berdasarkan penjelasan tadi dari dokter, kalau ibu bekerja, sebenarnya kalau misalnya dietnya seimbang dan lengkap, sebenarnya untuk kandungan ASI-nya tidak akan jauh berbeda ya, Dok? Iya, Dibandingkan jadi yang tidak bekerja. Ya, nanti ibu bekerja rasanya ada topik dengan ya, Dokter Clara ya. Nanti bisa ditanyakan ya, hari Rabu. Trik dan tipsnya untuk ibu bekerja. Ya, untuk para sobat sehat yang ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan Dokter Yoga, baik melalui telekonsultasi ataupun ingin bertemu langsung dengan beliau, Anda dapat datang ke RSCM Kencana, dan sobat sehat jangan khawatir karena saat ini RSCM Kencana sudah menjadi zona hijau. Jadi yang tetap menerapkan sejumlah protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Dan untuk appointment-nya sendiri, untuk jadwal praktek Dokter Yoga ini yaitu di hari Rabu ya, Dok? Ya, dengan perjanjian. Dan untuk appointment dan juga informasi lebih lanjut tentang layanan kesehatan di RSCM Kencana, sobat sehat dapat menghubungi WA Center RSCM Kencana di 082 112 577 929. Saya ulangi lagi di 082 112 577 929 atau di call center kita di 1500 135 atau dapat langsung cek profil Instagram RSCM Kencana di @rscm.kencana. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Yoga dan tentunya semua para sobat sehat yang sudah berpartisipasi selama talk show ini berlangsung. Untuk sobat sehat semua, tetap di rumah saja, tetap lakukan physical dan social distancing, pakai masker saat keluar rumah, jangan lupa cuci tangan dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Talk show ini akan berlangsung sampai hari Kamis dan tentunya akan membahas ASI dan dengan topik yang tidak kalah menariknya. Sampai jumpa di talk show berikutnya. RSCM menolong memberikan yang terbaik. RSCM Kencana melebihi harapan pelanggan. Saya Uca Merendar selaku host pada hari ini undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.